Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi berikutnya tentang pemrograman R untuk statistika, bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang import data. Jadi import data ini artinya kita mengambil data yang sudah tersimpan di sebuah file. Salah satu tipe file yang bisa dibuka dengan R itu adalah file text. Kita akan membahas bagaimana cara mengimport data dari file text. Saya sudah punya contoh tentang data yang disimpan dalam sebuah file text, ditampilkan di pojok kanan bawah. Di situ ada file text yang saya beri nama data1.txt yang berisi tentang data nilai mahasiswa pada sebuah mata kuliah yang terdiri dari nomor mahasiswa, jumlah kehadiran pada mata kuliah tersebut, dan nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah yang sama. Data ini sudah dalam bentuk kolom sesuai dengan komponen tadi. Nah, kita akan mencoba mengambil data ini. Pemrograman R menyediakan fungsi untuk mengambil data yang tersimpan atau mengimport data yang tersimpan dalam sebuah file text, yaitu dengan read.table. Jadi read.table ini akan mengimport data dari sebuah file text. Parameter yang diperlukan yaitu nama file text yang menyimpan data tersebut. Nama file text yang menyimpan data harus dituliskan lengkap path-nya. Misalnya untuk data saya tadi yang bernama data1.txt itu disimpan di drive D, folder R. Kita tuliskan di parameter read.table ini nama file beserta path-nya, yaitu D _R data1.txt. Ya, hasilnya seperti ini. Belum kita simpan di sebuah variabel, hanya ditampilkan di konsolnya. Nah, kita lihat bahwa hasilnya judul kolom itu diletakkan pada baris 1. No MHS, hadir, dan nilai. Dan fungsi readTable membuat kolom baru yaitu V1, V2, dan V3. Dan ini tidak sesuai dengan harapan kita. Seharusnya nomor mahasiswa, hadir, dan nilai itu menjadi kolom data kita. Nah, kita bisa menambahkan parameter dari readTable ini agar harapan kita tadi bisa terwujud, yaitu dengan menambahkan parameter header di fungsi readTable tadi. Kita tambahkan parameter header, kemudian kita isi dengan nilai true untuk menunjukkan bahwa file text yang akan kita baca pada posisi pertamanya dijadikan sebagai header atau dijadikan sebagai judul kolom. Jika header ini kita isi dengan false, data pertama pada file text tadi akan dianggap sebagai data, bukan sebagai judul kolom. Kita lihat hasilnya. Sekarang baris pertama dari data1.txt tadi sudah dijadikan sebagai judul kolom, yaitu nomor mahasiswa, hadir, dan nilai. Ini tadi hanya menampilkan isi dari file text. Kita juga bisa mengimport dan menyimpannya ke dalam sebuah variabel.
Misalnya kita ulang lagi fungsi tadi, kemudian kita simpan ke sebuah variabel yang saya beri nama dtmhs. Seperti ini. Hasil import data dari file data1.txt sudah disimpan dalam variabel yang namanya dtmhs. Kita bisa melihat isinya, dtmhs. Dan dtmhs ini adalah data dalam bentuk data frame. Kita bisa menampilkan nomor mahasiswanya saja, kita bisa menampilkan kehadirannya, kita juga bisa menampilkan nilainya. Atau kita juga bisa menampilkan hanya beberapa mahasiswa saja, seperti data frame biasanya. Misalnya, saya hanya menampilkan 10 mahasiswa pertama. Maka saya tuliskan 1.210, koma. Nah, yang tertampil adalah 10 mahasiswa pertama dari data mahasiswa. File yang lain yang menyimpan data adalah file CSV, yaitu file yang menyimpan data dalam format yang disebut dengan CSV, yang artinya bahwa data dipisahkan koma. Pemrograman R juga menyediakan fungsi yang bisa mengimport data yang disimpan dalam file CSV. Di sebelah kanan bawah adalah contoh data yang disimpan dalam file CSV. File CSV ini saya buka dengan Notepad. Di file CSV tersebut ditunjukkan bahwa data dipisahkan dengan koma. Baris pertama berisi judul kolom dari data. Di situ ada nama, hadir, yang menyatakan kehadiran, dan nilai. Baris berikutnya adalah data yang disimpan dalam file CSV tersebut. Kita akan mengimport data yang sudah disimpan dalam file CSV ini. Pemrograman R juga menyediakan fungsi untuk mengimport data dari file CSV, yaitu read CSV. Parameter yang perlu kita masukkan adalah nama file. Seperti di file text, nama file yang kita berikan di sini harus ditulis lengkap dengan path-nya. Di contoh saya yang tertampil di pojok kanan bawah tadi, data disimpan di data4.csv dan disimpan di drive D folder R. Sehingga nama file yang kita inputkan di read.csv ini adalah D.2 R data4.csv. Ya, berhasil. Dengan format CSV ini, data pertama sudah dianggap sebagai judul kolom. Berbeda dengan yang file text. Kalau di file text, agar baris pertama dibaca sebagai kolom, kita perlu menambahkan parameter header yang diisi dengan nilai true. Sedangkan di CSV ini tidak. Data pertama sudah dianggap sebagai judul kolom. Dan hasilnya adalah seperti yang tertampil di konsol, ada nama, ada hadir, ada nilai. Sudah dalam bentuk data frame. Kita juga bisa menyimpan hasil import CSV ini ke dalam sebuah variabel. Misalnya, saya simpan di data MHS2. Data MHS2. Seperti ini. Dengan perintah ini, maka hasil import file CSV tadi disimpan di dt mahasiswa 2. Kita bisa melihat isinya. Dan sekali lagi ini bentuknya data frame. Kita bisa menampilkan komponennya saja, misalnya nama, hadir, atau nilai. Dengan perintah misalnya data MHS 2 $hadir.
untuk menampilkan nilai hadir saja. Kita juga bisa menampilkan beberapa data saja, misalnya 5 data pertama dan hanya menampilkan nama atau nilai dengan perintah data MHS2 kurung siku untuk menunjukkan indeks. Kita tulis 15 untuk menunjukkan baris 1 dan 5 saja, dan saya tulis C13 untuk menyatakan bahwa yang ditampilkan hanya kolom 1 dan kolom 3. Ya, dan hasilnya seperti ini. Sudah betul? Format data yang paling umum yang digunakan untuk menyimpan data adalah file Excel. Kita juga akan mengimport data yang disimpan dalam file Excel ini lewat pemrograman R. Data yang akan saya pakai dalam contoh import file Excel bisa dilihat di pojok kanan bawah juga. Contoh sederhana dari file Excel yang akan kita import. Berbeda dengan file teks dan file CSV, pemrograman R sudah menyediakan fungsi default untuk mengimport data untuk kedua file tersebut. Sedangkan untuk Excel belum ada fungsi defaultnya, tetapi sudah ada paket yang menyediakan fungsi import data file Excel. Sehingga langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal paket tersebut. Kita install lewat Tools dan Install Package. Nah, paket untuk file Excel ini namanya readXL. Kita ketikkan readXL dan kita install. Karena paket readXL sudah terinstall di komputer ini, saya tidak perlu menginstal lagi. Saya langsung memanggil paket tersebut dengan perintah library. Selanjutnya kita memanggil fungsi untuk mengimport data dari file Excel. Fungsi untuk mengimport file Excel namanya read_Excel. Sedikit berbeda dengan dua file sebelumnya, yaitu pakai dot, sedangkan di sini pakai underscore. Read_Excel. Parameternya sama, nama filenya. Di contoh saya yang di sebelah kanan bawah, tersimpan di file yang bernama data3.xls dan disimpan di drive D, folder R. Kita tuliskan secara lengkap juga, D, R, data3, XLS. Ya, sudah jadi. Mirip dengan CSV, baris pertama sudah dijadikan sebagai judul kolom, sedangkan baris berikutnya menjadi data. Kita juga bisa menyimpannya dalam sebuah variabel, misalnya saya simpan di dt mhs3. Kita lihat hasilnya, dt mhs3. Ya, betul ya, sudah cocok dengan data yang ditunjukkan di kanan bawah. Sama juga dengan di file teks dan file CSV, hasilnya juga dalam bentuk data frame. Ada 3 kolom nama, hadir, dan nilai. Kita bisa menampilkan per komponennya seperti data frame biasanya. Kita juga bisa menampilkan per barisnya. Kita bisa menampilkan per baris dan per kolom. Demikian tadi cara mengimport data dari file. Ada 3 file data yang bisa kita import, yaitu file teks, file CSV, dan file Excel.
Berikutnya, kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu tentang statistika di pemrograman R.